Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Indonesia U17 nih, bertanding di Betul. kualifikasi Piala Asia U17 dan melawan Kuwait untuk pertama kalinya hasilnya lumayan menang 1-0. Tapi ini gimana ya bro ya? Pertandingannya kok kelihatannya, gimana bro? Iya, memang kalau kita lihat secara jujur pertandingannya kurang menarik ya, karena Mhm, Indonesia tidak bisa menampilkan permainan seperti yang pernah dia tampilkan, mereka tampilkan di Piala AFF, terutama mhm, ketika melawan Australia. Bagaimana permainan dari kaki-kaki yang cepat, itu kemudian koneksi antar lini itu juga terjalin dengan baik. Saat pertandingan melawan Kuwait semalam itu tidak kelihatan gitu. mhm, Karena yang terjadi adalah walaupun kita gini ya melihat bahwa ini memang masih dalam level usia. Cuma sayangnya ketika mereka tampil di AFF kan mereka bisa menampilkan gaya permainan yang enak dilihat. mhm, Artinya kita kan punya sebagai netizen dan pemerhati sepak bola itu juga kan punya ekspektasi bahwa paling tidak gaya permainan Indonesia akan bisa menyamai katakanlah ya, mhm, menyamai apa yang pernah mereka perlihatkan ketika melawan Australia di AFF, juga melawan Vietnam. mhm, Semua lini berjalan baik. Berbeda dengan pertandingan semalam ketika lini per lini itu seperti tidak punya koneksi yang bagus. mhm, Akhirnya permainan lebih banyak long ball yang ini sangat mudah untuk diantisipasi. Walaupun sebetulnya dari pihak Kuwait sendiri, pressure-pressure yang mereka lakukan sebetulnya tidak terlalu kuat ya. mhm, Karena mereka juga berhitung bahwa kecepatan pemain Indonesia ketika mereka melakukan pressure-pressure, kalau pressure itu tidak berhasil, itu kan bisa merubah transisi permainan. mhm, Transisi menjadi permainan ofensif dari Indonesia dengan gaya permainan dari kaki-kaki yang cepat itu yang juga dikhawatirkan oleh Kuwait sebetulnya. mhm. Makanya pemain Kuwait juga tidak terlalu berani untuk meninggalkan posnya. Nah, sayang sekali bahwa jarak antar lini dari pemain-pemain kita itu terlalu jauh dan pemain terlalu sulit untuk membaca situasi permainan sehingga mereka seperti tidak punya inisiatif untuk mencari ruang-ruang kosong. Itu yang terjadi di pertandingan semalam, Bro. Ya, ini kan biasanya di pertandingan pertama itu memang serba apa ya, ya demam panggung lah kurang lebih seperti itu. Betul, Nah, apakah betul. ini yang terjadi dengan timnas Indonesia kemarin, bro? Saya juga berpikir bahwa biasanya kalau di pertandingan pertama, apalagi kita bertanding melawan tim tuan rumah, itu tentu kita juga perlu adjustment, perlu penyesuaian, dan koneksi antar antar pemain ini juga kan perlu diperkuat lagi dengan pertandingan-pertandingan. Hmm, Ketika kita melihat pada pertandingan pertama, memang ini agak sulit untuk langsung tune in ya semua pemain dengan kondisi mereka harus bisa bermain secara kolektif. Tapi paling tidak sebetulnya hal ini juga harusnya sudah diantisipasi oleh Coach Nova bahwa pemain-pemain kita tidak diharapkan untuk bisa mencari ruang-ruang lebih rajin untuk bisa mencari ruang. Apalagi kalau kita melihat pada formasi yang dikeluarkan oleh Coach Nova, itu kan sebuah formasi yang menunjukkan kita tuh dalam posisi ingin berinisiatif melakukan serangan. 3-4-3. Tiga pemain belakang, empat di tengah dan tiga di depan. Itu kan dengan harapan bahwa kita memenangkan di tengah. hmm, Sebetulnya Kuwait sendiri juga salah satu ya indikasi bahwa Kuwait juga tidak berani terlalu ini ya berinisiatif duluan untuk melakukan serangan-serangan itu adalah ketika mereka menurunkan formasi yang menurut saya agak aneh juga ya di pertandingan pertama mereka sebagai tuan rumah tapi formasi yang mereka lakukan adalah formasi yang lebih bertahan lima hmm. empat satu gitu loh dan kalau kita lihat bagaimana Kuwait sepertinya agak ngeri untuk tampil head to head di lapangan tengah. Sehingga mereka lebih banyak ketika mendapatkan bola
itu pemain langsung menyebar ke segala posisi untuk dilakukan tendangan-tendangan jarak jauh untuk melewati jaring ini lapangan tengah Indonesia. Karena mereka berhitung bahwa lapangan tengah Indonesia itu lebih baik dari mereka, dan memang kelihatan bahwa lapangan tengah kita sebetulnya secara individu pemain-pemain kita lebih unggul daripada Kuwait ya. Kuwait lebih banyak mengandalkan permainan-permainan yang fisikal. Jadi mereka sebetulnya boleh dibilang ya jauh sekali ya kalau kita bandingkan dengan timnas kita ketika kualitas permainan kolektif itu diperbandingkan antara dua negara ini ya, antara Indonesia dengan Kuwait. Kuwait bermain sebetulnya berantakan, bro. Jadi untung saja bahwa Kuwait tidak seperti Kuwait yang di era tahun 90-an. Kuwait yang sekarang ini adalah Kuwait yang sepertinya kembali ke era-era mereka mengawali debut-debut internasional gitu loh. Jadi tidak ada permainan Kuwait yang sebetulnya dibangun dengan cara-cara yang terorganisir gitu. Mungkin kalau disebut setelan pabriknya mereka gitu ya, bro. Bisa jadi, bisa jadi. Ya karena ya itu tadi ketika mereka berusaha menghindari lapangan tengah, mereka bermain dengan cara-cara yang pragmatis, Hmm, melempar bola jauh ke depan, berharap bahwa pemain-pemain di depan yang begitu kuat dari sisi fisikal hmm, itu akan bisa duel dengan memperebutkan bola, dan mereka bisa menang dalam dalam duel-duel tersebut. Dan memang ada beberapa kali momentum-momentum itu bisa mereka dapat, tapi ini pun juga menjadi tidak efektif ketika lambungan bola yang cepat ke depan tapi tidak dibarengi oleh pemain-pemain dari tengah yang hmm, berusaha mencari posisi. hmm, Akhirnya pemain yang menerima bola pun terisolir, dengan mudah kita bisa ini ya redam gitu loh. hmm, Nah, sebetulnya ini kan sebuah kesempatan ketika Indonesia dari sisi kualitas ini ya, kualitas individu pemain lebih bagus, kemudian kualitas permainan kolektif juga lebih bagus. Seharusnya Indonesia bisa bermain dari kaki ke kaki dengan lancar. Dan sayangnya jembatan antar lini itu tidak berjalan dengan mulus. Nah, kalau kita lihat bagaimana tiga di belakang Matthew Baker, Panji dengan Al Ghassani, itu kan menggalang pertahanan di belakang. Nah, seharusnya di lapangan tengah ada pemain-pemain jangkar. hmm. Dalam hal ini sebetulnya yang kita harapkan adalah Fadli Alberto untuk menjadi gelandang jangkar untuk menjembatani antara lini belakang Belakang. dengan lini tengah. Kemudian ketika Alberto sudah mulai mendapatkan bola, dia juga sudah mulai harusnya bisa mengelola permainan dengan bagus. Di sini peran dari Goli juga sebagai pemain gelandang kreatif ini juga yang harus juga bisa dibantu oleh pemain-pemain seperti Mirza, oleh Evandra untuk bisa mencari ruang-ruang gitu loh. Sayang sekali kalau saya perhatikan Goli ini seperti bekerja sendirian, karena ketika dia menerima bola, dia tidak ada teman yang berusaha untuk melakukan backup dengan cepat. Dengan sangat terpaksa, akhirnya dia mengolah bola sendirian. Karena Hmm, dia tidak punya opsi untuk melakukan permainan 1-2 dengan pemain lain gitu. hmm. Bro, ini kan tadi disebut bahwa Kuwait punya apa Mm-mm. keuntungan dari bentuk fisik lah, dari sisi fisik. Tapi kok mereka gampang jatuh dan guling-guling? Ya, kalau kita kita bicara seperti itu, sepertinya kita bicara mengenai kebiasaan ya. Kebiasaan para pemain-pemain dari dunia Arab nih. Hmm, Enggak Kuwait, ya Bahrain, Qatar, ya Suriah mungkin itu semua hampir setipe lah. Mereka pemain-pemain yang mungkin ya ketika mereka melihat bahwa yang di senior juga sering melakukan drama-drama provokasi-provokasi terhadap wasit, provokasi terhadap pemain lawan, itu yang akhirnya menjadi contoh. hmm, Yang kalau saya lihat dari segala ini ya level usia, pemain-pemain dari Arab sana itu sangat pandai dalam melakukan drama-drama di lapangan ya.
Kalau kena senggol sedikit guling-gulingannya udah seperti orang kena tabrak truk gitu loh. Nah, ini kan agak agak aneh ya bahwa cara-cara seperti itu masih dilakukan ketika sebetulnya fair play sepak bola ini lagi digaungkan oleh FIFA gitu. Jadi ini juga kan menjadi semacam handicap ya, dan itu menjadi stigma, stigma bahwa sepak bola di dunia Arab itu adalah sepak bola yang penuh drama, sepak bola yang penuh dalam tanda kutip kelicikan. Akhirnya ini juga kan apalagi kemarin ada presiden pertandingan Indonesia melawan Bahrain di senior ya, Hmm. wasit dari Oman. Itu pun akhirnya stigma itu semakin menguat, dan stigma itu atau pertandingan antara Indonesia dengan Bahrain kemarin itu akhirnya menjadi semacam trigger buat negara-negara Asia dari belahan lain, dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, untuk juga mengkomplain apabila pertandingan melawan negara-negara Arab yang wasitnya adalah dari Arab sendiri itu Hmm. rasanya jadi bermasalah. Bahkan China sendiri sepertinya sudah mengajukan permohonan agar pertandingannya ketika melawan Bahrain tidak diwasiti oleh wasit dari Arab gitu loh, bro. Hmm. Ini kan stigma itu jadi menguat, akhirnya ini menjadi apa ya, handicap gitu loh, handicap persepak bolaan di Asia. Ya, ya ini kemarin juga kan begitu ya. Ini kemarin Mm-mm. Indonesia lawan Kuwait juga kelihatannya dari daerah Arab wasitnya ya. Tuh. Betul. Nah, ini ada perkembangan menarik sebetulnya. Presiden antara pertandingan Bahrain Indonesia, wasitnya Oman, kemudian ini terjadi semacam tindakan-tindakan kecurangan. Itu kan wasit sendiri juga kena imbasnya ya. Hmm. Dia dihajar oleh netizen-netizen Indonesia, Hmm. platform-platform media sosial dari wasit Oman maupun pemain-pemain Bahrain sekalipun dan Federasi Sepak Bola Bahrain itu kan kena serang dari para hackers Indonesia. Hmm. Nah, kalau kita perhatikan ketika pertandingan Indonesia melawan China itu kan dipimpin oleh wasit dari Uni Emirat Arab. Ya. Nah, sepertinya wasit Uni Emirat Arab ini belajar Hmm. bahwa dia tidak akan berani lagi melakukan hal yang sama seperti Hmm. yang dilakukan oleh wasit Oman, Hmm. karena apa namanya, konsekuensinya Dampaknya. medsos dia hilang aja gitu loh, akan bermasalah aja. Jadi kemudian kita perhatikan juga pertandingan Indonesia melawan Kuwait di U17, wasit dari Suriah itu pun juga berjalan dengan bagus. Ah. Jadi wasit-wasit dari dunia Arab akhirnya kena mental oleh netizen-netizen Indonesia. Hmm. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang di luar rule-nya terhadap yang merugikan timnas Indonesia. Karena konsekuensinya begini. Akhirnya ini kan menjadi semacam ini ya, sebuah gerakan sosial juga ya, bahwa pembersihan mentalitas wasit dari dunia Arab itu justru dilakukan oleh netizen Indonesia, bro. Saya melihat Hmm. seperti itu. Ya, tapi kemarin semalam itu penambahan waktunya berapa menit, tapi fluidnya baru sekian menit setelah itu juga. Tapi untungnya nggak ada gol ya, padahal hampir itu Nah, terjadi gol juga tuh. sebetulnya kalau itu masih saya bisa ini ya, maklumi ya. Karena di saat injury time 8 menit kalau nggak salah ya, 8 Mhm. menit berjalan, itu kan memang terjadi ini ya, insiden-insiden. Hmm. Banyak pemain yang cedera, banyak pemain yang ada beberapa pemain yang ditandu. Jadi mau nggak mau wasit pun menambah waktu ya Hmm. dari Hmm. injury Hmm. time yang 8 menit. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan lah alasan-alasan seperti itu. Hmm. Berbeda dengan ketika Indonesia Bahrain, itu Hmm. kan tidak ada apa insiden-insiden apapun gitu loh. Masih Hmm. berjalan mulus, tiba-tiba kenapa ditambah sampai sekian menit gitu loh, Hmm. Hmm. 4 menit gitu. Nah, kalau saya melihat ya ini kita juga harus berterima kasih bahwa militansi dari fans-fans sepak bola Indonesia itu justru membuahkan hasil kali ini. Hmm. Nah, oke, balik lagi ke laga yang kemarin ya, bahwa Indonesia Betul. memenangkan 1-0 ini juga udah mendapatkan poin 3 nih. Ini kan Betul. bersyukur banget ya. Tapi posisi di klasemen seperti apa ya, Bro?
Kita kan masih menunggu. Kalau nggak salah Australia juga sudah bisa mengalahkan Mariana Utara dan Indonesia sudah disalip oleh Australia ya. Hmm. Mengenai detailnya berapa hasilnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang ini Australia klasemen ada di atas kita. Hmm. Kemudian Indonesia, eh, Kuwait dan Mariana Utara. Hmm. Ya, saya melihat bahwa kesempatan pertandingan melawan Mariana Utara itu harus dipakai betul oleh Coach Nova untuk bisa mengembalikan jati diri permainan sepak bola U17 kita Hmm. yang pernah mereka perlihatkan ketika melawan Australia di AFF kemarin. Hmm. Itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Hmm. Artinya pembenahan-pembenahan dari sisi organisasi permainan. Jangan lagi pemain seperti mati kutu dan tidak punya opsi selain menendang ke depan, gitu Hmm. loh. Itu Hmm. jangan lagi tidak dilakukan. Itu hanya akan mengembalikan Indonesia ke zaman dulu, gitu loh. Hmm. Nah, sebaiknya memang evaluasi dari melawan Kuwait ini harus dilakukan. Syukur sekali ya bahwa Kuwait yang kita anggap bahwa bisa saja menjadi batu sandungan Hmm. di grup ini pada akhirnya bisa kita kalahkan. Itu suatu yang sangat positif. Tapi memang justru saya ingin juga memberi saran buat netizen Indonesia ya. Hmm. Sebaiknya ya kita tidak melakukan kritik-kritik yang terlalu yang sifatnya bulian ya terhadap pemain-pemain U17 kita. Karena pemain U17 ini adalah pemain-pemain yang baru gitu loh. Hmm. Yang tidak punya pengalaman apa-apa, dengan mereka bisa bermain seperti itu aja itu sudah sangat bagus ya. Hmm. Jadi kalaupun kita memberikan semacam kritik ya tidak ada salahnya kritik itu disampaikan dengan cara-cara yang baik gitu loh. Hmm. Hmm. Tidak kemudian menjatuhkan mental pemain kita. Nah, saya harapkan ini kedewasaan dari netizen sepak bola Indonesia untuk melihat bahwa faktor usia juga menjadi faktor yang sangat menjadi penentu Hmm. bagaimana kedewasaan mereka bermain di lapangan gitu. Bagaimana kualitas permainan itu bisa mereka tampilkan, itu salah satunya adalah faktor usia sangat penting gitu. Nah, ini kan saya lihat nih di website nih. Ternyata Australia itu memenangkan laga dengan skor 19-0. Artinya apa? Indonesia harus bisa mencetak gol lebih banyak dari itu supaya apa? Memastikan bahwa Indonesia berada di juara grup kan itu. Karena kalau misalnya runner up terbaik ya ini laga lawan mana lawan Mariana Utara ini bisa jadi tidak dihitung loh karena ada Ya, Lebanon yang keluar kan jadi cuma 3 tim teratas nanti yang dipakai gitu. Gimana bro? ya. Saya pikir gini, cara yang paling pas ya, Hmm. bagaimana Indonesia bisa menjadi juara grup ya dengan mengalahkan Australia sebetulnya, Hmm. gitu loh. Kalau Australia bisa kita kalahkan, kemudian kemungkinan agregat gol antara Mariana Utara dengan Australia ini tidak dihitung. Apabila Indonesia paling tidak minimal bisa mencapai hasil seri melawan Australia, itu juga sebuah ini ya poin angka yang akan cukup bagus nantinya gitu loh. Tapi yang paling aman adalah Indonesia harus mengambil angka full dari Australia. Nah, bukan tidak mungkin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia kali ini, Hmm. karena apa pengalaman di AFF itu kan juga sebagai gambaran bagaimana Coach Nova bisa menilai kekuatan Australia yang sesungguhnya. Dari situ dia juga bisa mungkin punya cara-cara untuk menetralisir kekuatan-kekuatan Australia, sekaligus mencari titik lemah dari pemain timnas kita untuk dilakukan perbaikan-perbaikan gitu loh. Jadi saya pikir jalan yang terbaik adalah mengalahkan Australia, bro. Oh, jadi bukan ngadu banyak-banyakan gol lawan Mariana ya Bukan, 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 Iya. bro. Ah, Tapi kan bagusnya kalau misalnya lawan Mariana kita lebih banyak gol, pada saat melawan Australia seri pun kita tetap unggul kan mestinya begitu. Tapi ya ya, nggak tahu juga ya. ya gitu. Saya pikir gini, dalam hal ini saya melihat menatap bahwa pertandingan melawan Mariana Utara itu adalah sebuah pertandingan hasil evaluasi dari pertandingan melawan Kuwait kemarin. Hmm. Bagaimana pembenahan-pembenahan ini harus dilakukan. Hmm. Indonesia melawan Mariana Utara harus bisa menampilkan permainan yang benar-benar seperti yang mereka tunjukkan kemarin-kemarin gitu loh. Hmm. Jadi tujuannya
pertandingan melawan Mariana Utara untuk mengembalikan mentalitas, untuk mengembalikan sinergi. Itu yang paling penting. Jadi ketika melawan Australia, mumpung bahwa sinergi ini sudah mereka dapat, mentalitas ini mereka sudah dapat dari pertandingan melawan Mariana Utara dan Kuwait, itu bisa menjadi bekal untuk melawan Australia nanti. Hmm. Jadi tidak ada salahnya bahwa di pertandingan melawan Mariana Utara tetap harus yang dilakukan adalah bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan bahwa permainan antar lini ini berjalan dengan baik. Gitu. Bagaimana kalau misalnya strateginya adalah ya nggak apa-apa deh lawan Mariana Utara golnya nggak sebanyak 19 gitu seperti bagaimana Australia Hmm. melakukannya gitu. Cukup dengan Ya, 3-4-0 misalnya. Tetapi kan pemain-pemain intinya disimpan dulu nih untuk bersiap nanti melawan Australia di laga terakhir dengan target Indonesia harus menang lawan Australia. Tapi gini ya, ah, kan Australia juga udah ah, melihat bagaimana permainan Indonesia kemarin. Sebaliknya Indonesia ya, juga sudah melihat bagaimana Australia bermain kemarin gitu ya. Jadi kan ya, sama-sama nih mereka sudah saling ketemu dan pastinya kedua pihak ini pasti melakukan banyak perbaikan juga kan, Bro. betul. Jadi satu hal ya, Bro Eri ya. Yang paling penting kan bagaimana kalau kita lihat evaluasi dari pertandingan lawan Kuwait, itu kan semua lini tidak berjalan dengan bagus. Hmm. Kerjasama antar lini boleh dibilang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada jembatan antar lini. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan kemudian menatap pertandingan melawan Marinir Utara, kemudian yang diturunkan adalah pemain-pemain yang baru, ini juga berbahaya juga buat Hmm. sinergi pemain-pemain yang sebetulnya diharapkan menjadi starting nanti gitu loh. Hmm. Jadi sebaiknya tetap dilakukan bagaimana rotasi-rotasi yang bijak gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan Coach Nova merasa bahwa tim yang utama yang memang ingin dia tampilkan ketika melawan Australia nanti itu dirasa cukup sudah punya sinergi yang bagus, sudah punya kesepahaman yang bagus di pertandingan melawan Mariana Utara. Hmm. Apabila dia ingin melakukan rotasi itu nggak masalah. Hmm. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sinergi ini belum dia dapat di Hmm. melawan Kuwait, kemudian melawan Mariana Utara dengan susunan pemain yang sama sekali baru, ini juga berbahaya, bro. Jadi Hmm. sebaiknya ya itu tadi, tetap ada kombinasi-kombinasi dan tetap harus Coach Nova melihat perlu atau tidak dilakukan rotasi. Karena yang ditatap bukan pertandingan ini, bukan pertandingan Hmm. melawan Mariana Utara. Yang Hmm. ditatap adalah pertandingan melawan Australia nanti. Gitu. Hmm. Jadi ini dianggap pemanasan lah ya, sebelum lawan Australia. Iya, Jadi dipanasin dulu betul. lawan Mariana Utara karena dianggap Betul. lebih Saya ringan. Saya lebih setuju seperti itu. Dipanasin dulu semua nih Hmm. mesin-mesin para pemainnya gitu loh. Hmm. Hmm. Biar nanti melawan Australia tidak gagap lagi gitu. Ya, ya, ya. Oke, nah kita bahas sedikit nih ya. Kan kemarin sempat ada eh, omongan mengenai Bahrain ini kan dengan Indonesia tentang wasit nih balik lagi ya. Dan terus Ya, kemudian katanya Bahrain pengen pindah nih venue-nya dari yang lawan Indonesia tidak ingin di Indonesia. Tapi katanya kemungkinan AFC seperti memberikan peluang nih untuk pindah nih kan kelihatannya ya. Bagaimana enggak kan orang AFC-nya juga orang Bahrain gitu. iya, iya, Nah, iya. terus ada solusi lain katanya, wah ini AFC perlu dibagi dua. Iya, ini kan kalau apa wacana mengenai pembagian AFC menjadi dua regional, Hmm. regional Arab dan regional Asia lain, Hmm. itu kan itu bagian dari sarkas gitu loh. Hmm. Sarkas dari kebijakan dari AFC yang kemudian menerima keberatan Bahrain ini. Hmm. Jadi wacana untuk memindahkan pertandingan Indonesia dengan Bahrain di tempat netral itu justru yang menurut saya ini sangat fatal ya buat AFC ketika mereka menerima keberatan tersebut. Hmm. Karena ini tidak ada hal-hal yang apa namanya ya, yang terlalu dikhawatirkan. Kalau misalkan pertandingan antara Bahrain dengan Indonesia di Bahrain itu berjalan dengan baik. Ini kan Hmm. semua adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan gitu loh. Hmm. Hmm. Dan rasanya dari pihak FIFA juga tidak akan membiarkan persoalan ini menjadi polemik polemik yang berkepanjangan apakah ini harus dipindahkan ke tempat netral atau tidak. Kalau misalkan memang dipindahkan ke tempat netral,
Indonesia pun juga berhak menyatakan keberatan. Oke, boleh ditempatkan di tempat netral, tapi poin apa gol Bahrain di menit-menit akhir didiskualifikasi, dinyatakan tidak ada, itu baru mau. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari Negosiasi sebuah jadinya ya. diplomasi, negosiasi, di negosiasi yang harus Bahrain terima Hmm. apabila dia ingin bermain di tempat netral. Hmm. Indonesia bilang bahwa kalau mau di tempat netral, gol terakhir Bahrain dibatalkan. Itu oke, nggak masalah. Artinya itu bagus sekali. Nah, Tapi iya. apapun ya, saya melihat bahwa keberpihakan AFC terhadap Bahrain ini memang terlihat ada gitu loh. Sangat nyata Dengan ya bro ya. uh, uh, dengan diterimanya nota keberatan tadi ya. Kalau Hmm. nota keberatan itu tidak diterima oleh AFC, artinya polemik mengenai perpindahan ini tidak akan mencuat gitu, Bro. Tapi kebayang sih kalau misalnya AFC jadi apa ya, Konfederasi Asia nih langsung dibagi dua gitu. seru Mhm. seru juga karena apa? Mhm. Karena kan Indonesia sekarang kayak ke Bahrain tuh kan makan waktunya lama sekali. Dan itu kan Betul. kalau dihitung-hitung dengan peraturan FIFA kan nggak, jadinya lebih dari sekian ratus kilometer atau dari jamnya juga itu kan sudah tidak memadai, termasuk ketika Indonesia dari Bahrain ke Cina juga kan memerlukan waktu yang sangat lama. Demikian juga ketika China itu berangkat dari Australia pulang ke negaranya juga memerlukan waktu yang cukup lama, dan itu kayaknya mesti direvisi ya. Entah bagaimana caranya. Tapi oke, kita balik ke eh, laga Indonesia lawan Kuwait tadi malam, di mana kita udah berhasil mengumpulkan 3 poin, memenangkan laga, walaupun tadi udah disampaikan bahwa permainan Indonesia tidak cukup baik ya. Tapi ya tadi juga disebut bahwa wah ini namanya juga pemain U17 ya, umurnya masih muda banget. Apa yang bisa kita harapkan seperti itu? Tapi kan sebenarnya memang mereka udah dilatih kan, bro. Iya, justru gini, bukan berarti kita kemudian memaklumkan ya, Hmm. memaklumkan kualitas yang dipertunjukkan ketika melawan Kuwait. Itu tidak sampai ke situ Hmm. maksud saya. Yang kita harus target yang harus bisa dicapai oleh Coach Nova adalah bagaimana mengembalikan kualitas permainan Indonesia seperti yang pernah mereka tunjukkan di AFF kemarin. Itu aja. Hmm. Karena kalau kita melihat ya, kualitas yang di AFF kemarin itu rasanya sudah cukup ini ya bersaing lah Hmm. dengan kualitas-kualitas yang bisa ditunjukkan oleh Australia, kemudian mungkin Korea Selatan, Iran dan segala macam. Nah, sebetulnya di situ jangan sampai terjadi bagaimana lonjakan kualitas yang pernah dia dapat sampai level A katakanlah. Hmm. Kenapa harus mundur lagi ke level B gitu loh. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan, Hmm. yang menjadi keinginan kita dari netizen dan pemerhati sepak bola, kembalikan kualitas itu seperti yang pernah mereka tunjukkan. Kalau perlu malah menanjak, jangan malah turun gitu loh. Kan yang jadi masalah adalah ketika kualitas ini sepertinya menurun. Hmm. Melihat melihat yang demikian tentu kita juga jadi gerah juga ya bahwa Hmm. Kosnova ini harus segera melakukan rekonsiliasi, melakukan evaluasi yang mendalam terhadap pola permainan yang dia tampilkan dan bagaimana cara dia mengelola mentalitas dan Para pemain. membangun sinergi antar pemain gitu loh bro. Itu yang paling penting. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Kuwait di usia 17 ya, dalam rangka kualifikasi Piala Asia. Kalau menurut Sobat sendiri, ini gimana nanti melawan Mariana Utara ini? Perlu nggak kita cetak gol banyak-banyakan melawan Australia yang berhasil Australia menyerangkan 19 kali gol ya? Apakah perlu lebih banyak lagi atau cukup asal 3 poin aja, tapi nanti fokus di lawan Australia harus menang. Bagaimana menurut sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.